Ini juga bisa merupakan sebuah pencapaian yang mana di sini teman-teman nggak hanya bahagia secara materi tapi juga di perasaan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Di video kali ini aku akan membahas prediksi keuangan Aries di tahun 2021. Untuk prediksi cinta Aries sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan membahas peluang kamu di bidang pekerjaan atau bisnis dan juga godaan keuangan yang harus kamu waspadai di sepanjang 2021. Jadi pastikan kamu nonton terus sampai habis. Aku akan shuffle dulu kartunya. Oops. Nine of Swords, Queen of Cups, Two of Swords, King of Cups, The Hangman, Ace of Swords, The World, Air of Cups. Oke, dari sebaran kartunya yang bisa kulihat di sini, teman-teman Aries banyak yang masih terbawa energi dari tahun 2020. Di sini aku lihat kebanyakan teman-teman Aries sangat berusaha dan sebagian terdampak oleh pandemi. Mungkin di sini teman-teman ada yang di PHK, dipotong gaji, bisnisnya mulai kemunduran dan sebagainya, kayak gitu yang kulihat. Sehingga di awal tahun 2021 ini masih ada beberapa yang harus berjuang untuk bisa lebih produktif lagi, lebih bisa mengumpulkan energi lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pekerjaan dan bisnisnya kamu. Itu yang bisa aku katakan di sini. Karena dari dampak negatif pandemi ini, aku lihat banyak teman-teman Aries di sini yang jadi kepikiran, nggak produktif, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak tahu harus gimana di pekerjaan, bisnis juga bingung mau gimana kayak gitu. Tapi yang aku lihat di sini, kedepannya akan ada sebuah peluang di sini macam-macam. Ada sebagian teman-teman di sini yang mungkin akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang lain, atau di sini teman-teman yang sangat proaktif untuk melamar pekerjaan kayak gitu. Atau di sini bisa juga untuk memulai bisnis yang baru, atau ada bantuan yang datang ke kamu untuk hal yang berhubungan dengan bisnis kamu. Kayak gitu. Yang pasti Ace of Swords adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Pencetusnya adalah pikiran kamu. Dalam artian di sini kamu yang benar-benar harus memikirkan pakai logika dengan hati yang tenang, kepala yang dingin untuk memutuskan sesuatu. Keputusan kamu, karena di sini adalah gerbang ya, terbukanya gerbang yang mana nanti kamu akan mendapatkan banyak pengalaman baru, mengalami perjuangan baru di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi sangat mungkin di sini pekerjaan baru atau bisnis baru kamu, atau di sini juga perbaikan di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis kamu. Kayak gitu. Dan kedepannya lagi di sini aku lihat ada dua pilihan ya. Jadi sangat mungkin di sini teman-teman banyak yang merasa, dan di sini juga ada Eight of Cups. Di sini banyak teman-teman yang mulai berpikir, apakah aku akan resign aja dari kantor ini atau aku bertahan, atau apakah aku akan tetap bekerja dengan memulai bisnis baru, atau aku akan meneruskan bisnis ini, atau gimana kayak gitu. Akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan di sepanjang tahun 2021 ini yang berhubungan dengan kondisi keuangan teman-teman. Itu yang bisa aku katakan di sini. Dan ya, ada banyak juga pemikiran yang harus teman-teman lakukan di sini. Sangat mungkin berhubungan dengan itu tadi, keputusan apakah teman-teman akan memulai bisnis baru, pekerjaan baru, atau mungkin di sini melakukan sebuah solusi di mana hal ini akan membantu teman-teman untuk terbebas dari Nine of Swords ini, sebuah kondisi di mana teman-teman cemas, panik, dan pusing nggak tahu harus ngapain kayak gitu. Di sini kuncinya adalah teman-teman harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dari banyak sudut pandang kayak gitu loh. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk menerima pekerjaan baru, memulai bisnis baru, pastikan hal tersebut sudah teman-teman pikirkan kayak gitu. Termasuk juga kalau nanti kedepannya akan ada tawaran dari seseorang yang berhubungan dengan keuangan, investasi atau apapun itu, dipikirkan baik-baik. Jangan hanya melihat, oh nanti untungnya begini, oh kalau aku kerja di sana gajinya 2 kali lipat, oh bisnis ini kayaknya lagi musim. Nah, dipikirkan dulu kayak gitu, dipikirkan baik-baik.
Kalau teman-teman ngerasa oke, aku mampu, siap, akan aku coba, silahkan. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan lain yang harus teman-teman pikirkan, pikirkan juga. Jadi jangan asal terima aja, harus pinter-pinter menerima tawaran yang datang kayak gitu, dipertimbangkan. Jangan tampaknya indah terus diiya-iyain aja kayak gitu ya. Dan di sini sih aku lihat di sepanjang perjalanan 2021 teman-teman nanti akan ada cups yang mana ini berhubungan dengan perasaan, kenyamanan, kemampuan teman-teman untuk mengontrol emosi. Jadi di sini teman-teman Aries dapat 2 ya, King of Cups, maksudnya 2 pasang langsung, King of Cups dan Queen of Cups, yang mana dua-duanya lebih ke divine feminine ya. Sehingga di sini sih intinya adalah walaupun nanti di sepanjang 2021 teman-teman Aries akan sangat sibuk dengan pekerjaan barunya, harus segera punya keputusan untuk mengatasi hal-hal yang harus dipertimbangkan dan mengatasi kondisi yang kurang enak. Tapi di sini teman-teman diingatkan untuk jangan lupakan orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi di sini teman-teman ini harus ingat bahwa mungkin teman-teman di sini bekerja dalam tim. Jadi pastikan juga kondisi teman-teman baik, dalam artian hindari konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi dengan teman-teman tim teman-teman, atau mungkin di sini teman-teman ada bisnis yang harus berpartner dengan sekian banyak orang, juga hati-hati dengan konflik yang terjadi kayak gitu. Kalau di sini yang bisa aku lihat sih lebih kepada teman-teman akan merasa sangat nyaman di posisi teman-teman, terutama di perasaan. Jadi mungkin di sini pekerjaannya lebih nyaman secara perasaan, bisnisnya lebih membuat teman-teman tenang dan sebagainya. Dan juga ketika King of Cups ini muncul, harus waspada atau teman-teman harus lebih pintar lagi mengontrol emosi, terutama kalau berhubungan dengan rekan kerja, bos atau partner bisnis, atau mungkin relasi, konsumen dan sebagainya. Jadi diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman bisa mengelola emosi dengan baik, aku lihat di 2021 akan ada sebuah perkembangan atau kemajuan yang membuat teman-teman di sini ada di posisi sebagai seorang raja, yang mana dia menikmati hidupnya, menikmati keuangannya, kebebasannya dan sebagainya kayak gitu. Karena King of Cups ini adalah raja yang punya kemampuan yang luar biasa, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kontrol emosi kayak gitu. Jadi itu sih kuncinya. Dan di sini juga Queen of Cups, beliau ini adalah sosok yang bisa aku katakan ratu yang paling sangat memperhatikan rumahnya, atau di sini anak-anaknya. Jadi di sini aku bisa lihat teman-teman Aries, terutama yang perempuan, nanti akan ada banyak peluang yang akan membuat teman-teman yang tadinya mungkin teman-teman di sini karena fokusnya ke keluarga, ke rumah, ke anak, tapi nanti di 2021 akan ada banyak peluang yang membuat teman-teman Aries perempuan ini, oh kayaknya aku bisa nih mencoba bisnis ini, oh kayaknya aku pingin mulai kerja kantor lagi, atau kayaknya aku bisa nih mencoba jadi freelancer, apapun itu bidang pekerjaan teman-teman kayak gitu. Jadi di sini sebagai seorang istri atau seorang ibu, teman-teman mulai terbangkitkan lagi keinginannya atau motivasinya untuk lebih mandiri, menghasilkan uang kayak gitu, membantu keluarga, yang mana dengan keuangan ini teman-teman akan lebih maju ke depannya, lebih merasa nyaman, aman di segi keuangan kayak gitu sih. Dan aku lihat di sini kemungkinan besar akan mendapat dukungan juga dari pasangannya. Karena di sini teman-teman dapatnya King of Cups pasang. Jadi aku lihat kalau teman-teman di sini sudah punya pasangan, pacar, atau mungkin teman-teman di sini sudah menikah, sepertinya dukungan dari pasangan akan menjadi sebuah sebuah hal yang akan membuat teman-teman bersemangat. Terutama kalau di sini teman-teman seperti aku bilang tadi sudah menikah dan punya anak. Itu akan lebih memacu lagi semangatnya untuk menghasilkan peluang-peluang atau menjemput rezeki di bidang keuangan kayak gitu. Jadi walaupun di 2020 mungkin banyak hal yang menyakitkan atau peluang-peluang keuangan jadi banyak yang terbengkalai atau mundur, tapi di 2021 akan ada banyak peluang yang akan membuat teman-teman lebih kreatif lagi, lebih bersemangat untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan seperti itu. Dan aku lihat di sini di 2021 akan ada kenyamanan, the world, sebuah akhir yang bahagia. Jadi di sini kebahagiaan intinya. Jadi walaupun teman-teman di sini nanti akan sibuk, akan ada banyak pilihan, peluang baru, dan sebagian teman-teman aku lihat ada yang memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, atau memutuskan untuk ya udah kayaknya bisnisku udah harus stop. Tapi
dengan perjuangan teman-teman di sini aku lihat ada rasa nyaman, damai, bisa menikmati hidup lagi, lebih bisa bernapas lega dibandingkan tahun 2020 kayak gitu sih intinya di sini. Ini juga bisa merupakan sebuah pencapaian yang mana di sini teman-teman nggak hanya bahagia secara materi tapi juga di perasaan, entah dengan keluarga, ayah, ibu, atau mungkin di sini dengan pasangan dan anak-anaknya. Itu sih yang bisa aku lihat dari prediksi keuangan teman-teman termasuk di bidang pekerjaan dan bisnisnya. Oke. Dan seperti janjiku tadi, aku juga akan ngasih di sini warning berupa godaan keuangan yang harus teman-teman waspadai, atau di sini pengeluaran tak terduga yang harus teman-teman waspadai. Aku di sini udah punya beberapa charm, akan aku ambil beberapa. Ups, dia udah jatuh. Oke, kita akan lihat sama-sama. Nah, traktir. Di sini teman-teman kalau misalnya nanti sudah ada rezeki lebih, teman-teman harus lebih bisa bijak dengan keuangan. Emang sih ada waktunya mungkin di sini teman-teman lagi dapat pekerjaan baru, lagi dapat bisnis baru atau dapat tender baru. Nah, teman-teman ada hasrat untuk traktir teman-teman aku, traktir si ini, traktir si itu gitu. Nggak apa-apa sebetulnya, cuma di sini harus diwaspadai. Kalau memang ada dananya silahkan, tapi juga harus lebih bisa kontrol ya. Jangan sampai pinginnya traktir tampak keren, udah punya duit, tapi nanti malah setelah traktir teman-teman malah yang duit dari mana lagi nih buat bayar ini itu. Jadi pastikan kalaupun teman-teman pingin memberi hadiah atau mentraktir seseorang atau teman-teman, pastikan dananya ada dan harus lebih bijak lagi. Jadi nggak apa-apa, cuma kalau dananya ada silakan, tapi kalau dananya belum ada ya mungkin lebih bisa bijak lagi dengan keuangan yang ada kayak gitu. Jadi jangan memaksakan diri untuk tampak hebat, tapi ke belakangnya malah teman-teman yang bingung dengan keuangannya kayak gitu. Lalu di sini paket internet, dan ya di sini hati-hati kebocoran dana yang berhubungan dengan paket internet. Jadi di sini setiap orang butuh internet, pasti nggak apa-apa pakai internet, tapi juga waspadai, jangan sampai terjadi kebocoran di pos pengeluaran yang berhubungan dengan paket internet yang ya udah deh nggak apa-apa, cuma 100.000 aja, cuma 200.000 aja, tapi ketika dia total ternyata habisnya jutaan kayak gitu. Jadi diwaspadai, semua orang butuh internet, tapi juga pintar-pintar memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya. Lalu di sini ada cute. Ini biasanya cewek nih biasanya kalau misalnya ngelihat barang lucu dikit, lucu beli padahal nggak butuh, terus ngelihat lucu lagi diskon beli padahal ya buat apa kayak gitu. Ketika sudah sampai rumah atau ketika paketnya datang nyesel, buat apa ya, dia cuma lucu doang tapi buat apa kayak gitu. Nah, hati-hati dengan sesuatu yang tampaknya indah, lucu, tapi nggak tahu gunanya buat apa. Ini juga harus kamu waspadai. Oke. Lalu di sini ada apa lagi? Snack atau jajanan atau makanan. Jadi ya sekali waktu kita pingin banget nyobain kayaknya ada snack baru atau ada kuliner baru atau ada paket menu baru yang sepertinya oke. Nah, di sini dipastikan teman-teman lebih bijak lagi, apakah benar makanan atau snack yang ditawarkan ini teman-teman butuh atau sekedar lapar mata doang. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk beli makanan atau snack, pastikan perutnya kenyang dulu, minum air putih dulu. Biasanya kalau perut lapar itu lebih lapar mata, pingin beli ini itu, tapi kalau udah kenyang biasanya lebih terkontrol. Jadi jaga-jaga. Pastikan jangan banyak pos keluar perkara snack atau jajanan yang tampak indah tapi sebenarnya tubuh teman-teman nggak perlu amat kayak gitu, bukan makanan utama yang diperlukan tubuh. Jadi hati-hati. Sama sini paket internet. Jadi ya sepertinya teman-teman Aries harus sangat waspada di paket-paket internet yang ditawarkan. Kalau itu memang butuh silahkan, tapi kalau misalnya enggak ya hati-hati, waspada kayak gitu ya, karena kemungkinan itu akan ada pengeluaran tak terduga atau godaan keuangan kamu di sepanjang 2021. Oke teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.